Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pada seluruh mahasiswa yang mengikuti perkuliahan algoritma dan struktur data. Di materi yang ketujuh ini kita akan membahas mengenai algoritma greedy. Standar kompetensi dari materi ini adalah yang pertama, mahasiswa memahami konsep algoritma greedy. Yang kedua, mahasiswa mampu mengidentifikasi algoritma greedy. Yang ketiga, mahasiswa mampu mengukur kompleksitasnya. Dan yang keempat adalah mahasiswa mampu menerapkan algoritma greedy dalam pembuatan program. Adapun materi bagi dalam 3 bagian. Yang pertama, pengantar dari algoritma greedy. Kemudian yang kedua, kita akan melihat konsep dan prinsip kerja dari algoritma ini. Dan yang terakhir, beberapa kasus yang diselesaikan menggunakan algoritma greedy. Penggunaan algoritma greedy ini dilakukan pada masalah optimasi, jadi mencari solusi optimal dari sebuah permasalahan. Ada 2 macam persoalan optimasi, yaitu maksimasi, jadi mencari nilai terbesar atau mendapatkan nilai yang terbesar, dan minimasi, ini kebalikannya, mendapatkan nilai terkecil atau mencari nilai yang paling kecil. Teknik greedy ini biasanya digunakan karena alasan waktu eksekusi yang cepat dari algoritma ini dan kemudahan dalam mengimplementasikannya. Prinsip kerja dari algoritma greedy akan dijelaskan sebagai berikut. Suatu persoalan dapat diselesaikan dengan algoritma ini jika persoalan tersebut memiliki sifat sebagai berikut. Solusi optimal dari persoalan dapat ditentukan dari solusi optimal subpersoalan tersebut. Pada setiap subpersoalan ada suatu langkah yang bisa dilakukan yang mana langkah tersebut menghasilkan solusi optimal pada subpersoalan tersebut. Langkah ini disebut juga greedy choice. Jadi greedy choice ini maknanya adalah penyelesaian menggunakan algoritma greedy. Untuk menguasai teknik greedy diperlukan banyak latihan. Nah, sebagai awalan kita akan mempelajari salah satu permasalahan greedy klasik yang disebut activity selection. Misalkan kita mempunyai beberapa aktivitas yang disimbolkan dengan N misalnya. Kemudian aktivitas ini disimbolkan dengan huruf A dan urutan aktivitas disimbolkan dengan huruf I. Jadi makna ini menyatakan bahwa aktivitas dimulai, waktu mulainya, dan ini adalah waktu selesainya. Nah, jadi kita dapat mengikuti paling banyak hanya satu aktivitas. Nah, bila kita ingin mengikuti 2 aktivitas, misalnya aktivitas pertama dan aktivitas kedua, maka salah satu syaratnya adalah aktivitas waktu selesai aktivitas pertama itu harus lebih kecil dari atau sama dengan waktu mulai aktivitas kedua atau sebaliknya. Nah, untuk bisa mengikuti aktivitas sebanyak mungkin, tentu jadwalnya harus diatur. Nah, misalnya kita mempunyai waktu aktivitas seperti ini. Jadi ini aktivitas pertama, mulainya di waktu 1, kemudian selesainya di waktu 3. Ini aktivitas kedua, aktivitas ketiga, dan aktivitas keempat. Nah, kalau kita melihat syarat dari penyelesaian permasalahan ini, tentu yang bisa kita hadiri sebanyak mungkin aktivitas adalah aktivitas yang tidak mempunyai irisan satu dengan yang lain. Nah, yang memungkinkan adalah 3 aktivitas, yaitu aktivitas pertama, aktivitas ketiga, dan aktivitas keempat. Kita tidak bisa mengikuti aktivitas
kedua karena beririsan dengan aktivitas pertama dan juga beririsan dengan aktivitas ketiga. Nah, untuk mendapatkan solusi optimal dari 4 aktivitas ini, maka kita bisa menghadiri 3 aktivitas yang berbeda yang tidak saling tumpang tindih. Langkah awal dalam menyelesaikan permasalahan dengan teknik greedy adalah memastikan bahwa persoalan dapat dipecah menjadi subpersoalan yang lebih kecil. Sekarang pertanyaannya, bagaimana cara menemukan subpersoalan dari activity selection? Kita mempunyai kegiatan yang urutannya dimulai dari urutan pertama sampai dengan urutan ke N. Kemudian kita asumsikan bahwa kegiatan itu terurut, jadi sudah ada urutannya berdasarkan waktu awal pelaksanaan kegiatan. Nah, kemudian kita masuk kegiatan yang pertama, yang dilakukan pada ini. Kegiatan yang pertama ini kita sebutlah kegiatan pertama itu adalah kegiatan ke X. Nah, tentunya X ini punya interval waktu pelaksanaan, jadi waktu awal dan waktu selesai. Tentunya agar kegiatan selanjutnya memenuhi syarat, maka waktu awal dari kegiatan selanjutnya itu harus lebih besar atau minimal sama dengan waktu akhir dari kegiatan X, sehingga kita bisa melanjutkan ke kegiatan kedua sampai dengan ke kegiatan KN. Persoalan yang dapat dicari persoalannya belum tentu dapat diselesaikan dengan algoritma greedy. Pada setiap subpersoalan harus terdapat langkah yang bisa dilakukan yang mana dapat menghasilkan solusi optimal pada subpersoalan tersebut. Atau kita sebut juga dengan greedy choice. Pada persoalan activity selection, ada beberapa langkah yang dapat dilakukan. Di antaranya, memilih aktivitas dengan waktu mulai paling awal, aktivitas dengan durasi tersingkat, ataupun aktivitas dengan waktu akhir paling awal. Namun, tidak semua pilihan tersebut merupakan solusi yang optimal. Kita mulai greedy choice-nya dengan memilih aktivitas yang waktu mulainya paling awal. Sekilas, pemilihan ini merupakan langkah yang optimal. Namun, bisa jadi ada aktivitas yang mulai lebih awal, tetapi memiliki durasi yang sangat panjang, sehingga menyita waktu seperti yang diilustrasikan pada gambar ini. Nah, dengan kata lain, pilihan ini atau memilih aktivitas paling awal itu tidak selalu menghasilkan solusi yang optimal. Yang kedua, greedy choice berdasarkan aktivitas dengan durasi yang singkat. Serupa dengan greedy choice yang pertama, yaitu memilih berdasarkan aktivitas paling awal, pada pemilihan ini ternyata tidak juga menjamin solusi yang optimal. Jadi bisa kita lihat dari gambar ini, pemilihan ini dapat memotong 2 aktivitas lain yang sebenarnya dapat kita ikuti. Jadi ada 2 ini. Ini ya, jadi ini ada 2 buah aktivitas yang tidak saling tumpang tindih, tapi ketika kita melakukan pemilihan aktivitas dengan durasi waktu tersingkat, ya, maka dia mengorbankan 2 buah aktivitas yang sebenarnya bisa kita ikuti. Greedy choice yang ketiga adalah memilih aktivitas dengan waktu akhir paling awal. Dengan memilih aktivitas yang selesai lebih awal, kita mempunyai sisa waktu lebih banyak untuk aktivitas lainnya. Tanpa
peduli kapan aktivitas ini mulai atau berapa durasinya, memilih yang selesai lebih awal pasti menguntungkan. Pilihan ini adalah merupakan greedy choice yang selalu menghasilkan solusi optimal. Kita dapat melihat di diagram ini. Ketika kita memilih aktivitas yang waktu selesainya paling awal, kita mendapatkan atau kita dapat mengikuti dua aktivitas. Aktivitas pertama dan aktivitas kedua. Ketika kita memilih aktivitas dengan waktu paling awal, kita hanya mendapatkan satu atau dapat mengikuti satu aktivitas saja. Begitu juga ketika kita memilih aktivitas dengan durasi waktu tersingkat, maka kita hanya dapat mengikuti satu aktivitas saja. Secara umum, persoalan dapat diselesaikan menggunakan teknik greedy dengan melakukan greedy choice untuk mendapatkan subpersoalan. Pada kasus activity selection, kita dapat menentukan aktivitas yang akan diikuti pertama kali. Selanjutnya, kita mendapatkan subpersoalan yang ternyata dapat diselesaikan dengan cara yang serupa. Berikut simulasi penyelesaian activity selection menggunakan greedy. Misalkan kita diberikan interval aktivitas, yaitu aktivitas pertama, kedua, ketiga, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, kita akan melihat visualisasi dari greedy choice untuk penyelesaian aktivitas ini di slide berikutnya. Pada langkah yang pertama, kita mempunyai 8 aktivitas ya. Nah, pilihan kita sebenarnya ada di ke-8 aktivitas, tapi kita akan menyelesaikan menggunakan greedy choice yang memilih waktu selesainya paling awal. Nah, kita pilih di kegiatan kedua atau di interval 26, karena interval ini itu memiliki waktu selesai paling awal. Nah, langkah kedua, setelah memilih 26 atau kegiatan kedua, kita dapatkan subpersoalan dengan pilihan yang tersedia, itu adalah kegiatan dengan interval 6-9, kemudian 9-12, lalu 10-12, lalu 11-15, dan 13-14. Langkah ketiga, kita pilih interval 6-9, karena interval ini memiliki waktu selesai yang paling awal. Pada langkah yang keempat, kita mendapatkan subpersoalan yang tersisa, itu adalah interval 9-12, 10-12, 11-15, dan 13-14. Nah, di langkah yang kelima, kita pilih interval 9-12, karena interval ini masih memiliki waktu selesai yang paling awal. Di langkah yang keenam, kita mendapatkan subpersoalan yang tersisa, itu hanya tinggal interval 13-14. Pada langkah yang ketujuh, kita memilih interval 13-14. Dan pada langkah yang ke-8 sudah tidak ada pilihan yang tersedia, langkah penyelesaian selesai. Dengan melakukan proses ini, kita bisa mendapatkan 4 interval. Tidak ada cara lain yang memberikan hasil lebih optimal. Nah, kita akan implementasikan algoritma ini dalam pseudocode pada slide berikutnya. Berikut ini adalah pseudocode dari algoritma greedy untuk penyelesaian permasalahan activity selection. Nah,
kita punya dua masukan, yaitu pertama aktivitasnya, yang kedua adalah jumlah aktivitasnya. Nah, langkah pertama kita urutkan terlebih dahulu, jadi ini semacam prosedur. Kita urutkan aktivitas tersebut berdasarkan waktu berakhirnya yang paling awal. Nah, kemudian kita punya dua variabel, yaitu variabel pertama ini digunakan untuk menghitung jumlah aktivitas yang bisa diikuti dari serangkaian aktivitas. Nah, ini waktu awalnya kita tentu set dengan nilai 0. Nah, kemudian ini adalah iterasi, jadi di iterasi dari kegiatan pertama sampai dengan kegiatan terakhir. Kemudian dilakukan pengujian jika waktu awal dari aktivitas pertama itu lebih dari atau sama dengan waktu awal yang ditetapkan, maka ditambahkan bahwa aktivitas tersebut dihitung sebagai aktivitas yang sudah bisa diikuti. Nah, kemudian waktu awal itu diupdate berdasarkan waktu akhir dari aktivitas yang pertama. Nah, kemudian nanti kita tampilkan atau kita print ini nomor urut kegiatannya, kemudian waktu awalnya dan waktu akhirnya. Nah, ini diiterasi ya sampai dengan jumlah kegiatan dipenuhi. Jadi bila kegiatan kedua itu masih memenuhi syarat yang ini ya. Jadi kegiatan kedua apakah lebih besar dari atau sama dengan waktu awal yang sudah diupdate tadi. Nah, kalau ini terpenuhi maka ini akan dihitung lagi jumlah kegiatannya. Tapi kalau tidak maka lanjut ke aktivitas yang ketiga misalnya. Nah, di akhir kita akan cetak atau kita print jumlah kegiatan yang bisa diikuti. Nah, mari kita analisis kompleksitas dari algoritma ini. Dalam pengurutan aktivitas berdasarkan waktu berakhirnya, maka kita hitung itu ordernya adalah n log n. Jadi asumsi kita ini adalah menggunakan teknik sorting, merge atau quicksort yang yang lebih cepat dari metode sorting yang lain. Nah, setelah diurutkan, maka pemilihan aktivitas pada iterasi ini itu dapat dilakukan sebanyak jumlah kegiatan. Artinya ordernya adalah n di sebanyak jumlah kegiatannya. Maka kita bisa hitung kompleksitas akhir dari algoritma greedy ini itu adalah n log n atau ordernya adalah n log n. Implementasi dari algoritma greedy untuk permasalahan activity selection ini agak tricky ya. Karena kita harus menguasai teknik pemrograman berorientasi objek ya. Jadi setiap aktivitas itu dimodelkan dalam bentuk objek. Nah, di dalam objek kita punya 3 data, yaitu nomor kegiatan, kemudian waktu mulai dan waktu selesai. Nah, untuk bisa mengurutkan data di dalam objek activity selection nanti berdasarkan waktu selesai paling awal, maka kita harus menggunakan interface comparable ya. Nah, kenapa interface ini yang kita pakai? Karena interface ini punya metode compare to. Nah, metode ini memang dikhususkan ya, metode ini itu memang dikhususkan untuk mengurutkan data yang ada di dalam objek. Nah, kita akan mau mengurutkan berdasarkan waktu selesai paling awal ya. Jadi di sini nanti operasinya mana kita akan melakukan pengurutan berdasarkan waktu selesai yang paling awal. Nah, kemudian kita buat konstruktornya sama dengan nama kelasnya dengan 3 parameter. Kemudian kita panggil objek dari kelas induknya menggunakan keyword super. Nah, untuk mereferensikan data yang ada pada kelas induk, maka kita gunakan keyword this ya.
Jadi yang ini itu adalah data yang ada dalam kelas induk, sementara yang ini adalah parameter yang ada di dalam konstruktor ini. Nah, kita sengaja tidak membuat akses modifier di dalam kelas activity selection itu privat, karena kalau kita menggunakan akses modifier privat, maka kita harus menambahkan nanti metode setter dan getter. Nah, mungkin pembahasannya sudah pernah dibahas di teknik pemrograman berorientasi objek. Kalau akses modifiernya privat, maka ketika dipanggil dari program utama atau drivernya, ya, data kita dienkapsulasi. Jadi tidak terlihat apa data yang ada di dalam kelas ini. Tapi kalau menggunakan public, ya kita ketika di program utamanya atau drivernya, itu terlihat apa data yang ada di dalam kelas atau dalam sebuah objek. Nah, untuk membahas lebih lanjut nanti tentang interface comparable dan metode compare to, Anda mungkin bisa membaca referensinya ya. Mungkin bisa dicari di internet, ini cukup banyak ya pembahasan tentang interface ini dan metode yang ini. Ini adalah program pemanggil atau kita sebut juga drivernya. Jadi langkah pertama kita inisialisasi sebuah array dengan nama A. Nah, A ini tipe datanya adalah class activity selection. Jadi jumlah elemennya sebanyak 8. Lalu kita buat objek dari kelas activity selection, jadi ada 8 objek atau 8 aktivitas. Nah, di setiap objek itu ada 3 data. Data pertama menunjukkan data jobnya, jadi nomor kegiatannya. Kemudian yang kedua adalah waktu awalnya. Data yang ketiga adalah waktu berakhirnya. Nah, ini objek kedua. Ini nomor jobnya, waktu awal, waktu selesainya. Sampai dengan objek ke-8. Nah, setiap objek itu disimpan ke dalam array yang sudah kita inisialisasi tadi di awal. Jadi objek pertama disimpan di array indeks 0 sampai dengan objek ke-8 disimpan di array indeks 7. Nah, kemudian kita panggil atau kita kirim array A ini dan panjang array A ke dalam prosedur greedy. Nah, di dalam prosedur greedy dilakukan pengurutan. Jadi di dalam Java sebenarnya ada metode pengurutan dengan memanggil paket java.lang ya. Java.lang. Nah, lengkapnya java.lang.arrays ya. Nah, ketika ini dipanggil metode ini, kita tahu bahwa array A ini itu bukan array biasa, tapi array yang di dalamnya ada objek ya. Dan kita mengurutkan tadi berdasarkan waktu selesai paling awal, sehingga ketika dia diurutkan, dia akan berasosiasi dengan program Java kelasnya tadi yang ada di slide sebelumnya. Nah, sehingga ketika proses ini selesai, urutan objek ini akan mengalami perubahan. Jadi yang menempati urutan pertama ya, atau yang menempati elemen ke 0 itu bukan lagi objek first, tapi adalah objek second ya. Lalu yang berikutnya adalah, atau yang di elemen kedua adalah objek first. Lalu elemen ketiga objek third ya, karena ini kan baru mengurutkan ya, jadi baru mengurutkan, jadi posisi urutannya seperti itu. Nah, tapi ketika nanti dilihat mana aktivitas yang bisa dijalankan berdasarkan kondisi ini ya, tentu aktivitas yang ada di elemen ke-1 dan elemen kedua tidak bisa dipilih. Kenapa? Karena dia beririsan dengan interval waktu yang ada di objek kedua ya. Nah, objek kedua kan interval waktunya 2 sampai 6. Di objek pertama dan objek ketiga
itu intervalnya 1 dan 7, ini beririsan, dan 5 dan 7 juga beririsan. Ya. Nah, hingga nanti ketika kondisi ini ya, sama seperti pseudocode tadi, itu terpenuhi, maka akan dihitung berapa jumlah kegiatan. Jadi kita lihat tadi, urutan pertama adalah object second, kemudian object first itu tidak bisa, karena tidak memenuhi syarat ini. Ya. Karena waktu selesai dari object second adalah 6, sementara ini tidak memenuhi syarat ini, ya. Jadi waktu awalnya 1 itu lebih kecil dari waktu berakhirnya. Ini juga begitu. Yang object third, ya, waktu awalnya 5 lebih kecil dari waktu berakhirnya. Nah, selanjutnya setelah objek kedua, maka yang bisa dipanggil atau yang bisa diikuti adalah objek keempat. Ya, karena memenuhi syarat. Lalu setelah objek keempat itu adalah objek kelima. Nah, di objek keenam, objek ketujuh tidak bisa karena ini waktu awalnya lebih kecil dari waktu selesai di objek kelima. Nah, yang terakhir adalah objek ke-8. Sehingga kegiatan yang bisa diikuti nanti ya, itu adalah 4 kegiatan. Nah, ini adalah aktivitas-aktivitas yang bisa diikuti. Jadi nomor urut kegiatannya atau jobnya, kemudian waktu mulainya, dan waktu selesainya. Ini adalah versi dari Java class yang lebih baik. Jadi kita menggunakan access modifier privat, artinya kita mengenkapsulasi dari data yang ada di dalam kelas. Ya. Nah, oleh karena itu kita harus menggunakan metode getter dan setter. Ya. Karena kita mau melindungi ya, agar data yang ada dalam kelas ini tidak bisa diakses oleh program pemanggil. Nah, di sini bisa kita lihat contohnya ya. Kalau tadi di program Java pemanggilnya yang access modifiernya public, maka kita di sinilah harus kita menggunakan a indeks ke i dot start. Nah, jadi kita bisa lihat bahwa data yang ada di kelas activity select ini itu salah satunya adalah start. Nah, itu juga ketika kita mau menampilkan ini tadi ya, kita di sini tadi misalnya menggunakan a ke i dot job, a ke i dot start, a ke i dot end ya. Nah, kan terlihat bahwa data yang ada di class activity selection tadi itu datanya adalah job, start, dan end ya. Nah, tapi kalau ini kan tidak terlihat apa datanya. Kita tidak tahu datanya karena di sini memanggil metode namanya getJob, kemudian metode getStart, kemudian metode getEnd ya. Jadi itu bedanya ya antara dua buah program ini. Yang program kedua ini sebenarnya secara teknik pemrograman OOP lebih baik karena kita mengenkapsulasi data yang ada di dalam kelas utamanya. Algoritma greedy memungkinkan menghasilkan suatu keputusan yang dijamin akan menghasilkan solusi optimal tanpa memperhitungkan susunannya. Nah, hal inilah yang memberikan kesan greedy atau rakus, yaitu hanya mementingkan masalah yang sedang dihadapi dan selalu mengambil keputusan terbaik untuk saat ini. Namun, ada persoalan optimasi yang tidak dapat diselesaikan dengan greedy. Kita lihat masalah berikut. Misalkan kita ingin menukar uang sejumlah 12.000 dengan lembar uang yang tersedia adalah 5.000, 2.000, dan 1.000. Nah, kita ingin menukar dengan jumlah lembaran sesedikit mungkin. Ya. Nah, greedy choice yang terpikirkan adalah memilih lembaran dengan nominal terbesar untuk tiap sub persoalan. Ya, untuk kasus
uang yang ingin ditukar sejumlah 12.000, maka kita memilih pertama lembaran 5.000, ya. Kemudian yang kedua lembaran 5.000, kemudian yang ketiga itu adalah lembaran 2.000. Nah, untuk solusi dari kasus ini, itu kita dapat menukar sebanyak 3 lembar. Ya, ini adalah solusi optimum untuk jumlah uang 12.000. Namun bagaimana jika lembaran yang ada itu bernilai 5.000, 4.000, dan 1.000? Nah, dengan algoritma greedy, untuk melakukan penukaran uang sejumlah 12.000 dengan lembaran ini, maka kita akan mendapatkan 4 lembaran. Pertama lembaran 5.000, 5.000 juga, kemudian sisanya 1.000 dan 1.000. Padahal ada solusi yang lebih baik, yaitu menggunakan 3 lembaran 4.000. Nah, untuk kasus ini, ya, greedy choice tidak dapat menghasilkan solusi optimal. Nah, kita bisa bilang bahwa untuk kasus penukaran uang dengan pecahan ini, ya, tidak bisa diselesaikan oleh algoritma greedy. Inilah nanti yang akan kita perbaiki di materi selanjutnya menggunakan algoritma dynamic programming. Jadi solusi permasalahan yang tidak bisa diselesaikan oleh greedy itu diselesaikan menggunakan teknik ini. Yang dapat kita simpulkan dalam pembelajaran kita kali ini, algoritma greedy terkadang mudah diimplementasikan namun sulit untuk dibuktikan kebenarannya. Tidak semua algoritma greedy itu akan menghasilkan solusi yang optimal. Ketika kita menemukan kasus greedy choice, maka kita harus uji dulu kebenarannya sebelum diimplementasikan. Pengujian dapat kita lakukan dengan mencoba membuat contoh kasus yang menggagalkan greedy choice tersebut. Ya. Jika ditemukan contoh kasus yang mana greedy choice tidak menghasilkan solusi optimal, maka greedy choice dinyatakan salah. Nah, untuk tugas yang keempat, Anda diminta untuk membuat program mengenai masalah penukaran uang menggunakan algoritma greedy. Nah, ini relatif lebih mudah, ya. Kita tidak menggunakan objek di sini, ya. Jadi itu hanya hanya tipe data biasa saja. Jadi misalnya menggunakan tipe data integer saja, ya. Nah, program yang dibuat itu disubmit di Classroom dengan topik tugas 4. Kita sudah sampai di akhir materi perkuliahan kita. Kalau ada pertanyaan atau hal yang belum dipahami, mungkin bisa ditulis di kolom komentar atau nanti ditanyakan pada saat pertemuan tatap muka atau pertemuan online selanjutnya. Nah, sekian dari saya, dan saya ucapkan terima kasih atas perhatian yang sudah diberikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.